apakah manfaat dari sinyal IQ? Salah satu di antaranya adalah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Saya akan share screen seperti biasa. Share screen. Ya, apakah kalian bisa melihat share screen dari saya? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Sorry, saya belum pakai mikrofon. Saya ini pasti suara saya jadi keras sekarang. Oke, sorry tadi lupa tidak saya pakai mikrofon saya. Ya, saya lanjutkan. Jadi kita bahas sekarang contoh gitu ya, contohnya. Jadi yang akan kita bahas adalah fenomena image gitu, fenomena image. Tapi akan saya awali dengan adanya superheterodyne. Jadi semua radio itu akan memanfaatkan suatu sistem yang namanya superheterodyne ya, superheterodyne. Superheterodyne itu apa sih sebenarnya? Itu adalah menurunkan frekuensi dari frekuensi carrier menjadi frekuensi yang lebih rendah. Lebih rendah itu adalah kenapa harus lebih rendah? Karena lebih mudah untuk diolah sinyalnya gitu. Jadi sinyal itu akan lebih semakin dia kecil frekuensinya, itu semakin mudah untuk diolah. Semakin murah untuk diolah gitu. Jadi semua peralatannya menjadi lebih murah gitu. Pada saat dia frekuensi sudah turun. Karena itulah proses penurunan sinyal dari frekuensi carrier yang berapapun besarnya, bahkan termasuk diantaranya radio yang ada di genggamanmu itu. Itu kan di genggamanmu, itu radio juga itu kan. Nah radio itu, jadi sampai bisa diproses oleh komputer, itu tetap dia butuh ini, superheterodyne sistem ini. Agar supaya dia bisa sinyalnya bisa dikontrol oleh komputer. Sinyalnya bisa diolah, diproses oleh komputer. Karena itu harus diturunkan frekuensinya menjadi frekuensi yang lebih rendah. Nah, lazim disebut sebagai IF gitu. Jadi intermediate frekuensi. Nah, intermediate frekuensi itu berapa besarnya tergantung dari standar yang dipakai gitu ya. Oke. Nah, saya sebagai contohnya ini adalah AM. Saya pakai AM gitu ya. Kenapa ya? Gampang lah, gampang contohnya. Kalau ada di antara kalian yang bertanya, Pak, kenapa AM? Apakah AM itu masih dipakai? Masih. Jadi radio AM itu masih dipakai. Contoh misalnya di Surabaya, memang tidak banyak. Biasanya dipakai untuk siar agama itu. Jadi biasanya itu terdiri dari dua radio setiap kota itu. Seperti di Surabaya itu bisa untuk siar agama Islam dan siar agama Nasrani. Itu ada 2 radio. Nah, yang saya tahu yang biasa disetel oleh semua dan menjadi acuan ya. Acuan pada saat ada sholawat tarhim itu yang menjelang subuh itu adalah biasa dipakai ini. Radio namanya radio Yasmara gitu ya. Radio Yasmara di frekuensi 1152 kilo. Jadi 1,152 mega ya. Nah, kemudian saya ingin kembali ke ini, alokasi frekuensi AM. Jadi AM itu masih dipakai itu AM itu. Jadi AM itu masih dipakai ya. AM di frekuensi ini mulai dari 535 kilo sampai 1705 kilo. Ini masih dipakai, ini sebagian masih dipakai ya. Dan itu bandwidth-nya untuk bandwidth carrier-nya itu 10 kilo. Kemudian bandwidth audionya adalah 5 kilo gitu ya. Terus di antara carrier itu mempunyai spasi 20 kilo. Itu menjadi standar yang dipakai pada saat radio AM itu dipakai. Pada saat dimanfaatkan itu standarnya seperti ini gitu ya. Jadi dia menempati frekuensi antara 535 sampai 1705 kilo. Dan itu masih ada sampai sekarang itu. Yang anak Surabaya itu bisa nyetel radio AM kalau masih punya, tapi ya silakan beli lah radio AM itu. Saya baru beli radio AM kemarin harganya 200.000. Ada itu baru mereknya Panasonic saya beli. Ya untuk perhatikan apa ya, saya ingin menunjukkan kepada mahasiswa saya bahwa radio AM masih ada gitu. Nah, saya beli 200.000 baru, tapi produksinya kapan enggak tahu saya. Mungkin produksinya sudah 30 tahun yang lalu itu. 30 tahun yang lalu dan baru terjual sekarang. Bisa aja kan seperti itu.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi frekuensinya dia itu terletak di antara frekuensi kerjanya dia terletak di antara 535 sampai 1705 kilo, gitu ya. Dan kemudian ini adalah bentuknya seperti inilah. Jadi pertama pasti akan ada satu band pass filter, kemudian ada mixer, kemudian ada lokal oscillator, hasilnya kemudian di low pass filter, jadilah ini gelombang audio yang kita dengarkan, ya. Oke, nah kemudian ada satu parameter penting, ada satu parameter penting yang dipakai untuk mengetahui seberapa kompleksitas dari sistem yang akan dipakai. Itu dasarnya adalah ini. Jadi prosentase bandwidth namanya. Prosentase bandwidth itu artinya bahwa sebenarnya bandwidth yang dipakai per kanal itu, gitu ya, dibandingkan dengan frekuensi dipakai, gitu ya, itu berapa persen? Ada sebenarnya. Jadi aturan itu ada. Ini sebenarnya aturan yang sangat teknis ya. Misalnya contohnya, ini kan saya pakai carrier yang paling tinggi. Kan di atas ini diketahui gitu ya, di atas diketahui bahwa frekuensi range itu jadi AM itu terletak di antara 535 sampai 1705 kilo. Nah, seandainya saya punya carrier dan saya mancar di frekuensi 1700, bandwidth 10 kilo itu kan bandwidth bandwidth carrier-nya ya, 10 kilo, sehingga berapa persen prosentase bandwidth-nya adalah bandwidth carrier dibagi dengan carrier-nya. Ketemulah 5,9%. Oke. Nah, seberapa penting angka 5,9 penting, 5,9% itu, kita lihat sekarang. Angka yang lebih penting lagi, yaitu seper persentase bandwidth ini. Jadi kalau ini perbandingan ini saya balik ya, saya balik dengan ini carrier-nya di atas dan bandwidth-nya di bawah gitu. Jadi carrier-nya itu pembilangnya dan bandwidth-nya di penyebut gitu ya. Saya ketemu angka ini kan, kalau carrier-nya kan 1700 loh. Kemudian dibagi dengan bandwidth-nya. Bandwidth-nya berapa? 10 kilo. Nah, kalau dibagi ketemu angka 170. Ini apa? Ini adalah angka quality factor. Angka quality factor dari sistem gitu ya. Bisa jadi kalau sistemnya itu kalian anggap sebagai filter, boleh. Boleh dikatakan sebagai filter itu. Jadi filter yang carrier-nya, dia frekuensi kerjanya FC, kemudian bandwidth-nya BW, ketemulah angka Q. Q itu adalah quality factor dari sistem gitu. Atau filter gitu ya. Nah, katakanlah sekarang yang saya katakan adalah filter gitu ya. Jadi quality faktornya filter. Nah, persoalannya adalah ini kan ketemu angka 170 ya. Angka 170 didapat dari carrier dibagi dengan bandwidth-nya. Carrier 1700 dibagi dengan bandwidth 10. Itu mulai angka 170. Nah, apa makna 170 ini? Maknanya adalah bahwa secara teknis kalau kalian orang teknis yang kerja di industri elektronika, untuk membuat filter dengan Q lebih besar dari 10 itu sulit dan mahal gitu ya. Sulit dan mahal. Karena itu pasti dihindari oleh industri elektronika, industri telekomunikasi, membuat filter dengan Q lebih dari 10 itu sangat dihindari. Sangat dihindari itu. Nah, artinya apa? 10 aja sangat dihindari, apalagi ini Q-nya ini berapa ini? Sistem AM ini 170 ya. Ya, berarti sebenarnya adalah kalau langsung itu tidak mungkin gitu ya. Ini sebenarnya ingin menjelaskan bahwa kalau seandainya sistem itu pakai cara seperti ini. Jadi langsung di bandpass gitu ya, di bandpass kemudian dikalikan dengan carrier, outputnya langsung di low pass, jadilah ini audio. Apakah semudah itu? Persoalannya adalah bandpass yang kita buat ini, itu kalau dia mempunyai Q lebih dari 10, itu bukan mustahil sih, enggak. Tapi mahal harganya gitu. Tidak komersial, tidak bisa dijual dengan harga murah nanti. Dan itu dihindari oleh pabrikan. Ya. Nah, artinya apa? Bisa dibayangkan itu. Contoh lain misalnya, itu tadi pakai pakai AM ya, AM yang carrier-nya 1700 dan bandwidth-nya 10 kilo. Ketemulah Q-nya 170. Ini aja sudah luar biasa sakit ini sudah. Sudah hampir dikatakan tidak mungkin untuk membangun filter dengan Q170.
Bukan tidak mungkin, mungkin tapi harganya tidak komersial lagi harganya gitu. Sulit gitu ya. Oke. Nah, bisa dibayangkan kalau seandainya pakai frekuensi FM. Nah, frekuensi FM kan 100 mega tuh. Nah, 100 mega kalau seandainya bandwidth-nya sama, bandwidth-nya katakanlah ya tidak 10, katakanlah berapa 100 kilo gitu misalnya, itu sudah berapa ini? 100 kilo ini 100 mega gitu ya. Jadi ketemulah angka berapa itu? 1000. Nah, jadi Q-nya 1000 malah nggak mungkin lagi. Bikin filter seperti itu. Atau seluler. Seluler yang di genggaman kalian itu kan frekuensinya di atas 1 giga tuh. Ya. Jadi artinya membuat Q yang lebih tinggi lagi. Tidak mungkin. Belum lagi kalau satelit. Satelit yang frekuensinya 10 sampai 30 giga. Oh, malah rumit lagi. Rumit itu maknanya apa sebenarnya? Sulit untuk dibuat itu, mahal untuk dibuat. Bisa-bisa malah tidak mungkin untuk dibuat gitu ya. Hanya ada dalam ranah teori gitu. Nah, solusinya apa? Ya solusinya tadi diturunkan dulu. Carrier-nya itu frekuensinya diturunkan. Nah, proses penurunan itu namanya heterodyne. Jadi heterodyne itu adalah proses penurunan sinyal dari carrier menjadi frekuensi yang lebih rendah. Yang lazim disebut sebagai ini intermediate frekuensi gitu ya. Namanya heterodyne. Proses ini sebenarnya sudah diperkenalkan pertama oleh ini orang Amerika ini tahun 1918 ya, namanya Edwin Armstrong gitu. Jadi dia menurunkan frekuensi carrier saat itu masih AM, saat itu belum tinggi amat. Kalau sekarang sudah seluler sudah di heterodyne semua, agar supaya outputnya itu bisa diolah secara komputer gitu, dikomputasi dengan komputer yang ada. Ya, jadi artinya bagaimana juga perlu proses penurunan frekuensi. Nah, proses penurunan frekuensi radio itu namanya heterodyning gitu ya, heterodyning ya. Nah, sehingga kita mengenal istilah RF. RF itu adalah radio frekuensi input ya, itu input. Kemudian kita mengenal IF. IF itu setelah diturunkan frekuensinya diturunkan dengan pertolongan lokal osilator ya. Seperti ini kan. Jadi kalau ada ini ada RF masuk, kemudian ada lokal osilator, kemudian outputnya adalah pengurangan di antara sinyal input dengan selisih di antara sinyal input dan lokal osilator. Itu sudah menjadi dasar radio ya. Dan kemudian itu sudah. Nah, ini adalah jadi ini memang ini tipikal untuk radio AM seperti ini. Tapi sebenarnya semua radio itu mempunyai blok diagram yang hampir sama. Jadi artinya dari RF menuju ke IF ini keniscayaan gitu. Jadi keniscayaan kita itu butuh filter sebenarnya. Jadi menurunkan frekuensi RF ini menjadi frekuensi IF itu ada satu mixer yang disuntik oleh frekuensi lokal osilator itu, oleh suatu sinyal lokal osilator. Nah, outputnya inilah kemudian yang diolah oleh komputer ini. Oke. Nah, kemudian jadi sekarang istilah. Jadi lokal osilator itu ini ya. Jadi lokal osilator itu bisa dia lebih tinggi dari sinyal RF-nya yang masuk, bisa dia lebih rendah dari sinyal RF-nya gitu. Nah, kalau lokal osilator ini mempunyai frekuensi lebih tinggi dari sinyal masuk, ya. Ini kan berarti kan yang atas ini ya. Jadi lokal osilatornya dia lebih tinggi posisinya, frekuensinya dibanding dengan sinyal masuk, frekuensi sinyal masuk, sehingga dia dikatakan sebagai high side injection gitu ya, high side injection. Nah, kalau frekuensi lokal osilator lebih rendah gitu ya, lebih rendah dari frekuensi sinyal masuk itu, maka model lokal osilator seperti ini dikatakan sebagai low side injection gitu ya, seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini persamaan AM, kita tidak sedang bahas itu. Sehingga kita langsung saja ke sini. Ini ya. Ini contohnya misalnya saya mempunyai ini. Saya mempunyai ini ya. Ini adalah saya punya carrier ya.
Carrier ini adalah sinyal yang akan kita tangkap. Nah, seperti tadi kita sudah bahas, berarti harus heterogen dulu. Heterogen dulu berarti kan dipasangi, di dekatnya sini dipasangi lokal osilator. Nah, ini adalah low side ya, low side. Artinya si lokal osilator ini frekuensinya lebih rendah dari frekuensi carriernya. Ini adalah low side. Sejauh apa? Sejauh IF, gitu ya, sejauh IF. Nah, yang jadi persoalan adalah jika di atas, di bawahnya lokal osilator ini ada sinyal lain. Katakanlah sejauh IF ya. Sejauh IF di sini ada sinyal lain. Di sini. Nah, ini jadi persoalan. Ini yang dikatakan sebagai image ini. Jadi kalau kalian ada yang bertanya, lupa apakah di sini itu ada sinyal? Ya belum tentu ada. Tapi jika ada gitu loh, jika ada. Nah, bahwa kemudian carrier ini ada, iya, karena atas dasar kita akan menangkap carrier ini, kita akan mendeteksi carrier ini dengan cara menurunkan menjadi IF dengan pertolongan lokal osilator gitu. Nah, kemudian entah bagaimana kalau seandainya gitu ya, sejauh frekuensi IF lebih rendah dari lokal osilator ada sinyal, itu yang menjadi outputnya itu menjadi ini pun juga akan menjadi frekuensi AF juga. Jadi kalau ada gambar ini ya, ini gambarnya. Jadi saya punya ini, yang merah ini itu adalah sinyal yang akan kita tangkap. Ini carrier-nya, carrier ya, yang akan kita tangkap dengan cara kita turunkan dulu dengan lokal osilator ini. Ini kan low side juga ya, low side ya. Nah, kalau seandainya di bawah lokal osilator ini ada sinyal lain yang berjarak IF juga, maka sinyal yang biru ini pun itu juga muncul di frekuensi IF ini, IF. Itu yang dikatakan sebagai interference itu gitu loh. Jadi bisa kalian bayangkan interference itu tidak harus ini dekat dengan sini. Tidak harus ini saling mengganggu di level carrier, enggak. Tapi karena pemrosesan yang salah pun akan menjadi interference itu. Gitu, kalian lihat ini yang merah ini. Yang merah ini memang kita mengharapkan dia akan menjadi IF seperti ini. Tapi jika, sekali lagi saya katakan, jika di bawahnya lokal osilator itu juga ada frekuensi lain, gitu ya, yang jaraknya sama atau yang jaraknya sama dengan IF, maka ini yang biru ini pun juga akan terkonversi menjadi sinyal IF di sini. Sehingga di sini akan ada dua sinyal ini. Nah, ini tidak boleh itu. Itulah dikatakan sebagai interference atau interferensi gitu ya. Oke. Oke. Ini adalah yang low side ya. Ingat ya tadi, low side itu artinya bahwa lokal osilator itu frekuensinya lebih rendah dari frekuensi sinyal yang diinginkan. Ini sinyal diinginkan. Ini frekuensi lokal osilatornya. Nah, kalau seandainya frekuensi yang diinginkan itu mempunyai frekuensi lebih rendah dibanding lokal osilatornya seperti ini ya. Ini adalah sinyal yang kita inginkan, FC. Kemudian kita pasangi lokal osilator yang lebih tinggi di sini, posisinya lebih tinggi. Nah, kemudian ada kemungkinan yang lebih tinggi lagi sejauh sejauh IF juga gitu ya, yang biru ini. Artinya fenomena baik low side maupun high side itu ada kemungkinan fenomena image itu ada gitu ya. Ini kalian lihat ini, bahwa yang kita harapkan sinyal itu adalah yang merah, gitu, yang merah menjadi merah muda di sini kan. Tapi kalau seandainya di sini tahu-tahu dengan tidak sengaja, apakah dengan sengaja apa tidak sengaja, ada sinyal lain yang jaraknya sama, tapi di atas ya, di atas. Itu juga ada potensi untuk turun ke sini ke frekuensi AF ini. Jadi artinya bahwa mau low side mau high side itu kemungkinan image itu ada. Gejala image itu akan terjadi gitu ya. Nah, ini contohnya sekarang. Saya ambil contohnya ya. Contoh. Jadi saya mempunyai AM broadcast gitu ya di frekuensi 540. Kan tadi
frekuensi AM broadcast itu terletak di antara berapa? 54 berapa? Tadi itu terletak di antara ini kan 535 sampai 1705 ya. Alokasi frekuensinya. Nah, seandainya saya mempunyai pemancar di 540. Contohnya ini ya. Ini di 540. Nah, untuk high side, nah untuk AM ya, jadi untuk standar broadcast AM untuk penerimanya itu si IF-nya itu ditentukan. Jadi ada standar IF-nya. Yang besar frekuensinya adalah 455 kilo. Itu sudah menjadi standar dan itu sudah puluhan tahun yang lalu lah ditetapkan oleh ITU. Jadi IF-nya AM broadcast itu adalah 455 gitu ya. Itu sudah ditentukan dan tidak standar itu tidak berubah sampai saat ini gitu. Nah, IF itu akan berubah setiap sistem akan harganya berbeda-beda. Harga frekuensi AF itu, besar frekuensi AF itu berbeda-beda gitu ya. Nah, khusus untuk AM broadcast yang sedang kita bahas ini, IF-nya adalah berapa? 455 kHz itu. Nah, kalau dia high side, artinya bahwa lokal oscillator itu lebih besar sebesar IF terhadap RF-nya. Jadi kalau RF-nya itu 540, berarti lokal oscillatornya adalah 540 kilo ditambah dengan 455 kilo. Ini kan ya. Jadilah dia lokal oscillatornya harus berapa? 955 kilo. Gitu. Tambah ya. Nah, jadi seperti ini kan. Nah, tapi ada kemungkinan di sini nih. Ada kemungkinan gitu. Ini kan tadi lokal oscillatornya berapa ditambah ya. Ini kalau ini carrier-nya ada di 540. Kemudian ini lokal oscillator yang besarnya 955. Nah, jika ada sinyal lain gitu ya, yang di sini, ini FI ini, sinyal lain itu ya, yang besarnya adalah, berarti kan berapa? Kalau tadi lokal oscillatornya itu 955, ya berarti 955 ditambah 455 gitu. Ya 955 ditambah 455 kan ada di sini berapa itu? 1450. Jadi jika di sini di frekuensi 1450 ini ada sinyal gitu ya, itulah yang terjadi image itu yang namanya gejala image itu akan terjadi karena sinyal ini akan menginterferensi sinyal ini di ranah IF itu. Jadi sinyal ini akan ganggu sinyal ini meskipun ini frekuensi berbeda loh ya, gitu loh. Jadi artinya ini kalian lihat di sini bahwa 1450 itu masih di dalam in-band station, gitu loh. Jadi dia itu masih di dalam 1450, karena kita kembali lagi ke sini. Dia masih di alokasi yang sama gitu. Ini kan alokasi AM itu adalah 535 sampai 1705. Artinya masih di dalam alokasi. Ternyata memang kalau tidak pinter, kalau tidak cermat itu ya si yang pemerintah yang punya otoritas menentukan frekuensi tidak cermat, itu akan terjadi interference itu. Tadi mana? Ini ya contohnya. Ya loh. Jadi kalau seandainya tahu-tahu pemerintah itu, jadi Kemkominfo misalnya, memberikan izin untuk pemancar AM di 1450. Ini berbahaya ini. Jadi kalau ada pemancar lain di 955, ini akan saling mengganggu nanti gitu. Karena dua-duanya itu akan dikonversi menjadi 455 gitu. Dua-duanya akan turun di 455 gitu loh. Nah, inilah gejala ini yang disebut sebagai gejala image dalam proses mixing, dalam proses heterodening. Jadi proses heterodening itu ada gejala yang namanya gejala image gitu ya, gejala image itu. Contohnya seperti ini kan ya. Jadi jika di 1450 pemerintah memberikan izin untuk mancar, ya kita kan ketahui ya bahwa pemancar itu memang harus mendapat izin, harus ada ISR, izin stasiun radio, gitu kan. Nah kalau receive bebas, kalau receive itu boleh saja gitu ya. Bahwa kalian bisa nguping, ya apa boleh buat itu, nggak apa-apa. Kalau kalian punya radio yang bagus, kalian bisa kok nguping pembicaraan pilot dengan menara pengawas, ada itu.
Menarik itu. Jadi kalau pilot itu berdiskusi dengan, tunggu sebentar ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Ya, jadi ini persoalannya adalah jika ISR itu diberikan kepada kepada seseorang untuk boleh memancar di 1450 ini. Ini akan terjadi apa? Proses interferensi gitu. Karena interferensi dengan kalau seandainya pemerintah juga memberikan izin kepada pemancar di FC ini gitu. Jadi misalnya di 955 dikasih izin. Bukan. Di berapa? Di 540. Di 540 dikasih izin kan? Di 540 dikasih izin. Kemudian di 1450 juga dikasih izin gitu. Karena tidak cermat technical analisisnya nggak cermat gitu misalnya. Nah, ini juga perkara ini bisa berkelahi itu. Bisa saling nuntut itu. Karena saling mengganggu kan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian saya lanjutkan dengan contoh lain. Sekarang kalau seandainya high side, ini tadi kita pakai low side ini ya. High side injection. Oke, kemudian saya lanjutkan dengan saya punya kalau seandainya itu ya, ini 1450. 1450 itu saya ingin nangkap sinyal ini. 1450 ya. Saya dengan high side injection. Jadi satu saya punya sinyal 1450, kemudian saya ingin menangkapnya gitu. Jadi saya ingin mendeteksinya ya. Sehingga saya perlu lokal oscillator gitu ya. Berapa lokal oscillatornya berarti kan 1950 ya. Ditambah karena pakai high side. Karena high side itu berarti lokal oscillator sama dengan frekuensi RF-nya. Frekuensi RF berapa? 1450 ditambah dengan 455. Karena 455 itu adalah IF-nya itu. Nah, jadilah dia 19, lokal oscillatornya adalah 1905 kilo gitu ya. Nah, 1905 kilo sekarang. Nah, 1905 kilo kan lokal oscillatornya. Kemudian ini ya. Kemudian ini saya punya frekuensi di berapa tadi? 1450. Lokal oscillatornya adalah 1950 gitu ya. Sehingga kalau saya menangkap sinyal ini, itu akan ada image lagi itu. Image lagi di 2360 gitu. Muncul di 2360 ini ya. Ya toh? Nah, di 2360 ini juga perkara baru ini gitu. Perkara baru. Jadi apa? Ini bahkan ini sudah di luar ini, bisa jadi kalau ini kan pada saat kita nangkep di frekuensi 540 ada image di 1450. Nah, kalau saya ingin menangkap 1450 dengan high side gitu ya. Dengan high side itu berarti kan lokal oscillatornya menjadi 1950 nih. Nah, kalau saya pakai lokal oscillator 1905 gitu ya untuk menangkap sinyal
1450 itu, maka kemungkinan akan muncul image juga itu. Kemudian kemunculan image ada di mana? Di sini. Jadi 1950 lokal oscillatornya kan tadi sudah kita hitung ditambah 455. Jadi image itu ada di 2360 gitu. Nah, jadi perkara 2360 ini sudah di luar, bisa jadi ini frekuensi penerbangan mungkin gitu. Atau frekuensi untuk pelayaran gitu mungkin. Kan begitu. Kan di sekitar situ pasti kalau nggak pelayaran ya penerbangan gitu. Nah, itu juga perkara kan itu. Itu juga perkara itu. Jadi perkara apa? Penerbangan akan masuk ke ini, masuk ke frekuensinya AM broadcast itu. Dan penerbangan itu pakai sistem modulasi sama dengan AM broadcast, pakai AM juga. Jadi antara pilot dengan menara pengawas gitu ya, dengan ATC itu sistem modulasinya sederhana, sama gitu. AM gitu. Sehingga ya artinya apa sebenarnya yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa memberikan izin ISR itu memang harus dengan seksama gitu. Bisa jadi apakah trader, bisa jadi trader kan saking banyaknya permintaan itu misalnya, maksain gitu. Bisa aja terjadi itu. Nah, kalau sudah terjadi gimana? Ya dalam konteks kita tidak melakukan apa-apa, ya tidak bisa ya. Salah satu harus turun itu. Jadi apakah frekuensi FC-nya turun itu maksudnya tidak memancar, atau frekuensi image-nya ini yang tidak memancar gitu. Nah, jadi perkara kalau dua-duanya sudah kadung mendapat izin gitu. Nah, ya yang bisa dilakukan ya pemerintah minta maaf untuk memindah ini gitu. Memindah frekuensi salah satunya ini agar supaya dia tidak saling image gitu. Ya. Nah, itulah kemudian muncul minggu depan kita akan bahas itu. Jadi minggu depan kita akan bahas itu yang isinya adalah bagaimana cara menghindari gitu ya. Nah, menghindari adanya gejala image ini dengan tidak pakai filter gitu. Kenapa? Kan kita berbicara di ranah carrier ini. Carrier itu kalau bikin filter dihindari oleh semua sistem itu. Karena apa? Mahal harganya gitu ya. Nah, kemudian ada cara yang lebih elegan gitu ya dengan model kuadratur, dengan model pengolahan sinyal kuadratur yang salah satu fungsinya adalah untuk menghilangkan gejala image ini gitu. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Izin Pak. Ya, silakan. Masih belum terlalu paham tentang ini Pak, tentang image itu Pak. Oke. Ya, yang lebih spesifik, enggak apa-apa. Yang sebelah mananya kita bahas lagi nanti. Oke, kita bahas lagi. Jadi, kamu bisa memberikan clue kepada saya, bagian mananya gitu, apanya gitu. Enggak apa-apa. Yang tadi Pak, di bagian itu, di bawah Pak, yang bagian yang FI itu Pak. Ini. Iya Pak, itu. Ini ya, ini FI ya, ini FI. Oke. Ya misal begini, oke kita bahas lagi ya, nanti kalian boleh tanya lagi. Oke, saya ulang lagi sekarang. Saya ulang mulai depan aja ya. Mulai, saya akan misalnya di AM itu ada frekuensi 540, gitu. Ini masih di dalam alokasi AM. Di situ ada frekuensi pemancar dengan frekuensi 540. Saya ingin menangkapnya, saya ingin mendeteksinya gitu ya. Saya ingin menerimanya, saya ingin mereceive-nya. Caranya adalah dengan lokal oscillator. Nah, pakai high injection, artinya saya harus mempunyai lokal oscillator yang frekuensinya lebih tinggi 455 terhadap frekuensi yang akan kita tangkap, akan kita receive. Jadi 540 ditambah dengan 455. Ketemulah lokal oscillator gitu ya. Oke, saya pasang kan, ini sinyal yang kan high side nih. High side itu berarti kalau ini adalah frekuensinya, gitu ya, akan frekuensinya berarti yang di atasnya ini adalah lokal oscillator. Nah, jadi perkara ini di atasnya lokal oscillator sejauh IF itu akan ada image di sini.
Itu kalau kalian dekatkan itu dengan percobaan biasa aja, ini adalah proses fisikanya semikonduktor biasa ini. Jadi proses semikonduktor itu punya 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 fenomena seperti ini. Kalau kamu dekati, kamu dekati dengan frekuensi apakah itu lebih rendah, apakah lebih tinggi, itu hasilnya dia akan apakah dia selisih, apakah dia selisih juga muncul, dia penjumlahan juga muncul itu. Kan seperti ini ya. Jadi artinya di dua-duanya ini, baik itu F image maupun F carrier ini, gambarnya di atas ini. Ya toh? Ini yang pakai hexite ya. Jadi baik carrier dan baik ini kalau dikatakan desired dan undesired ya. Jadi desired berarti kan kalian ingin menangkap sinyal ini, FC ini. Tapi berarti kan harus kalian memanfaatkan lokal oscillator yang mempunyai frekuensi sejauh IF sejauh 455 di atasnya frekuensi desired ini, frekuensi yang kita inginkan. Nah, jadi persoalan kalau seandainya kalian itu punya lokal oscillator di sini, terus kemudian di atasnya sejauh 455 itu ada sinyal lain gitu ya. Ini dua-duanya antara sinyal desired dan undesired ini, dia akan masuk ke IF ini gitu. Dia akan menjadi frekuensi IF ini. Artinya apa? Dia saling mengganggu ini. Itu yang dikatakan sebagai fenomena image tadi gitu ya. Oke. Nah, contoh sekarang masuk ke sini ya. Nah, kalau seandainya saya punya sinyal sekarang di sini di 1450. Kan 1450 itu kan masih di dalam alokasinya AM kan? Kan boleh pemerintah memberikan izin kepada seseorang untuk mancat di 1450 boleh kan? AM asalkan ya, AM broadcast boleh. Di sini oke. Nah, kemudian kalau saya punya sinyal di 1450 ini ya. Nah, kemudian saya mempunyai lokal oscillator yang status high side, artinya 1450 ditambah dengan 455 sehingga frekuensinya jadi 1905. Nah, 1905 gitu kan ya. Nah, ini 1905 ini. Nah, artinya apa? Dia memang bisa menurunkan FC yang besarnya berapa FC tadi? Yang besar 1450 ini bisa saya turunkan ini menjadi 455 di sini. Bisa. Tapi yang di sini pun yang dari lokal oscillator itu yang lebih tinggi 455 ini ada di sini. Ini jika ada loh ya, jika ada. Syukur-syukur tidak ada ya, tapi jika ada. Jika ada sinyal lain yang posisinya itu di berapa? Kalau 1905 ya, ditambah 455 di 2360. Misalnya ada sinyal lain di 2360. Itu dua-duanya ini. Jadi baik FC maupun FI itu akan masuk ke IF itu. Artinya apa? Saling mengganggu. Yang jadi persoalan adalah yang ingin dikatakan dari contoh ini adalah frekuensi 2360 itu sudah di luar alokasi untuk AM broadcast. Bisa jadi kalian lihat ini adalah alokasi untuk penerbangan ini 2360. Artinya apa? Suaranya pilot berbicara dengan air traffic control itu akan bisa terdengar oleh orang yang padahal sedang mendengarkan radio AM gitu. Nah, itulah yang terjadi yang dikatakan sebagai proses terjadi gejala image tadi itu gitu ya. Nah, itu terjadi itu. Ya paling benar ya jangan masang frekuensi di sini gitu 1450 jangan dipasang di sini berbahaya gitu misalnya begitu kan ya tapi kan kalau seandainya frekuensi itu sudah banyak dipakai orang dan adanya hanya 1450 gimana begitu kan nah itulah kemudian harus ada sesuatu kita harus lakukan sesuatu yang tujuannya agar menghilangkan gejala image ini ya, minggu depan kita bahas itu gitu ya apakah bisa ditangkap yang saya maksudkan. Bisa, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, yang lain sekarang. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup. Iya, silakan. Berarti untuk image tadi itu sama seperti sinyal noise seperti itu, Pak ya? Gini ya. Berarti kan kita harus diskusi dulu perihal tentang
terminologi noise. Noise itu kalau kalian katakan sebagai pengganggu, boleh. Tapi kan yang kita bahas di pertemuan pertama dulu, noise kan bukan dari sinyal. Noise itu adalah sinyal yang muncul karena thermal noise, karena gangguan misalnya man-made noise yang akibat dari kita masang neon, kita masang lampu-lampu penerangan jalan sekarang ini, yang semua itu kan pakai LED itu ya. Pakai LED itu kan dia pakai frekuensi yang sangat tinggi dan itu ganggu. Nah, apakah seperti itu? Ya silakan, itu kembali kepada istilah dari noise itu sendiri. Tapi dalam konteks ini, ya kalau saya katakan jangan noise lah. Ini bukan noise, ini salah pengaturan aja kalau saya, istilah saya. Jadi salah penataan frekuensi gitu. Nah, makanya itu kan kemudian ada direktorat yang namanya Direktorat Penataan Frekuensi gitu ya. Nah, Direktorat Penataan Frekuensi itu sebelum ditetapkan oleh menteri, itu ditata dulu frekuensinya itu. Diberikan kepada siapa? Iyalah pasti. Tapi di mananya itu harus dikaji sampai bahwa kalau dia dipancarkan, dia tidak mengganggu. Dan tidak mengganggu itu baik berupa sistem maupun berupa keberadaan. Keberadaan itu maknanya di situ sudah ada orang lain lah. Sudah ada penduduknya gitu ya. Penduduknya itu maksudnya ada orang yang pasang frekuensi di situ. Ada ISR-nya, ada izin stasiun radio di situ. Ya kita tidak boleh kan, ada satu frekuensi kemudian ISR-nya lebih dari satu, kan nggak boleh. Sama dengan surat tanah lah. Tanahnya sama, tapi kemudian suratnya 2, kan nggak bisa itu. Itu juga bisa terjadi untuk frekuensi gitu. Nah tapi kan bukan itu. Itu maknanya, ini yang kita bahas adalah, ini berbeda kan itu ya. Yang ini kan, misalnya ini, dua-duanya ini berhak ini. Baik yang 540 ya. Baik yang 540 maupun yang 1450 ini berhak dua-duanya ini. Berhak gitu. Tapi kalau ini salah penataan. Salah penataan ini. Dua-duanya berhak, tapi salah penataan, salah memberikan izin gitu loh. Artinya ya jangan di 1450 gitu. Kalau sudah ada 540 sudah ada penduduknya, ya jangan ada di sini gitu. Loh tapi kan berarti kan sayang Pak, gitu kan bisa saja pertanyaan seperti itu kan. Kan itu masih di dalam alokasi. Kan berarti alokasi yang nganggur gitu ya, tidak boleh dipasangi. Iya, karena itulah kemudian ada cara lain. Ya. Ada cara lain kalau kita punya sistem komunikasi yang memanfaatkan kuadratur ya. Nah, kuadratur kita bahas minggu depan. Gitu ya, bisa tangkap? Ya Pak, bisa. Terima kasih Pak Ditan. Ya, silakan yang lain kalau masih ada. Ya, baik kalau tidak ada, saya stop share. Ya, kalau tidak ada, kuliah hari ini saya cukupkan. Kita minggu depan, kalian UTS ya, minggu depan. Ya seperti biasa lah UTS itu. Jadi ya kalian pelajari aja. Ya, prinsipnya kalau kalian belajar masih bisa gitu. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kuliah saya cukupkan sampai di sini. Kita jumpa minggu depan untuk kita laksanakan UTS. Kan ya? Ya kuliah saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak.